Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kiamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya pada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dan berkumpul di channel saya di malam hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan umat manusia dari jurang kejahilian menuju ketaatan dan pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita ya untuk membunuh 4 macam hewan ya teman-teman. Dalam sebuah hadisnya yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha qatli arba'ima minadawaba an-namlatu wa nahlatu wa hudhutu wa surat, yang artinya sebagai berikut. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha qatli arba'ima minadawaba, jadi melarang kita untuk membunuh 4 macam binatang ya, yang antara lain an-namlatu semut, wa nahlatu dan lebah, wa hudhudu dan burung hudhud, wa surat, dan surat ini juga burung surat ya teman-teman. Jadi teman-teman, hadis ini memberikan informasi kepada kita yang sangat penting ya. Kadang-kadang kan kita melakukan sesuatu kesalahan, melakukan dosa karena kurangnya pengetahuan ya teman-teman. Di sini kadang-kadang kita tanpa sadar, karena kadang kesal ya, yang namanya semut ini kan hewan kecil yang kadang-kadang ya sering kita naruh makanan, terus kue-kue gitu kan, ataupun makanan yang lain, dan sering mengerumuni mereka kan. Sebetulnya bikin kita kesal kadang-kadang tanpa pengetahuan kita tentang larangan-larangan daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, untuk kemudian kita menerjang larangan tersebut karena kurangnya pengetahuan kita ya teman-teman. Ya, ini salah satunya semut ya. Kalau mungkin taruhlah lebah ya, jarang lah kalau lebah itu ganggu kita, tapi yang jelas semut ini kita dilarang ya, nggak boleh kita kemudian membunuh semut dari hadis ini ya. Dan lebah, kalau kemudian kita kan, kalau kemudian orang mau ngambil madu lebah kalau di hutan tuh kan kadang-kadang di tempat liar gitu kan, kadang-kadang dibakar segala macam, dan ternyata membunuh lebah ini juga dilarang ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang karena melalui lisannya Nabi Muhammad SAW dikatakan hewan yang terlarang gitu kan. Taruhlah burung hudhud atau burung surat, kita kan nggak begitu ngerti tentang 2 macam burung ini gitu kan. Di tempat kita juga mungkin kita jarang nemuin, tapi yang mungkin kita jumpai yang paling sering adalah semut ya teman-teman. Nah ini ingat-ingat ya teman-teman, jadi semut ini adalah salah satu hewan yang memang dilarang kita untuk membunuhnya berdasarkan hadis ini. Begitu juga di hadis yang lain ya teman-teman, yang diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Diriwayatkan dulu ada seorang tabib yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW perihal kata gitu kan, dan ternyata kata ini pun juga dilarang untuk dibunuh ya teman-teman. Salah satu hewan yang terlarang untuk kita untuk membunuhnya. Hadisnya bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Anna tabiba sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam yats'aluha ana tabiba sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam ang tif'ai yats'aluha fidawai fanahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an qatlih, yang artinya sebagai berikut. Anna tabiba sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam
Jadi ada seorang tabib ya yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, angtifdai tentang kata, perihal kata. Yat aluha fidawai, dia ingin memakai kata, menggunakan kata, kemudian menjadikan bahan untuk jadikan obat gitu kan. Fa nahahu, dan kemudian fanahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang tabib tersebut angkot lihi, untuk membunuh ataupun mematikan kata, yang di sini jelas-jelas mau digunakan bukan sekedar untuk dimakan atau dimati, tapi jelas-jelas tabibnya ini juga digunakan untuk sebagai obat, dan ternyata dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak boleh untuk membunuh kata. Jadi teman-teman, ini juga sepertinya banyak ya kalau tempat kita di kampung-kampung tuh orang nyuluh ya, nyari kodok atau kata untuk kemudian dikonsumsi gitu kan. Tapi yang jelas kemudian kalau kita udah tahu dengar hadis ini, ada baiknya kemudian kita menghindari lah ya mengkonsumsi kata ini, karena memang membunuhnya pun ternyata diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, melalui hadis-hadisnya di sini. Dan kita sebagai seorang muslim, dan kita berharap menjadi seorang hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang taat teman-teman, dan tentunya untuk menjadi taat kita juga harus mempunyai referensi, dan referensi kita adalah Al-Qur'anul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat-ingat teman-teman, semut nih yang sepele-sepele dan kata itu kan, semut, lebah dan kata ini merupakan beberapa hewan yang sebetulnya terlarang ya, haram untuk kita kemudian membunuhnya. Semoga ini jadi perhatian kita semua gitu kan, dan semoga kita semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah-perintahnya ya, dan menjauhi larangan-larangannya. Ini larangannya salah satunya adalah membunuh hewan-hewan yang mungkin sering ada di sekitar kita ya, seperti semut, lebah ataupun kata ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat teman-teman informasinya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.